Shalom sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Kali ini kita akan menonton sebuah video pernyataan dari Presiden Palestina Mahmud Abbas yang membongkar siapa itu Hamas, sahabat. Jadi ya saudara-saudara saya sebangsa setanah air yang ada di Indonesia yang memuja-muja Hamas, segeralah bertobat setelah nonton video ini. Karena apa yang dikatakan oleh beberapa ustadz ya, pernah saya upload videonya, bagaimana ustadz itu berkata bahwa Hamas ini ya sebenarnya justru melakukan sesuatu yang tidak baik untuk masyarakat Gaza. Katanya ya masyarakat Gaza peperang, Hamas ya tidur di hotel katanya gitu ya. Nah, di dalam video ini kita akan melihat bagaimana Presiden Palestina Mahmud Abbas yang langsung berkata sendiri, sahabat. Oke, kita lihat videonya. وعندما حصل العدوان قالوا في غزة وغيرها وفي الخارج لو ذهبت غزة ومحقت غزة لا يهمهم أن تمحق غزة، المهم أن تبقى حركة حماس موجودة. قالوا هذا قاله هنية وقاله مشعل، لا يهمنا ماذا يحصل. ثم قال مشعل أكثر من هذا، إن الذي يجري في غزة شيء بسيط لا يؤثر علينا. ثم خرجوا ليقولوا الحركة بعافية وبخير، وهناك آلاف الشهداء من أبناء الشعب، آلاف الجرحى من أبناء الشعب، عشرات الألوف من البيوت المهدومة. إلى اليوم 100,000 فلسطيني في قطاع غزة يعيشون بالعراء لأنهم لا يجدون مسكنا لهم. لكن حركة حماس بخير. حركة حماس كانت تختبئ تحت الأقبية. قيادة حركة حماس، وأقولها للمرة الأولى، هربت إلى سيناء بسيارات الإسعاف وتركت شعبها يذبح ثم يقولون نحن قاومنا. Baik sahabat yang terkasih, saya akan bacakan terjemahannya secara bahasa Indonesia agar kita sama-sama mengerti. Presiden Palestina Mahmud Abbas ungkap kelakuan para pemimpin Hamas waktu agresi terjadi. Pemimpin Hamas di Gaza dan seluruh dunia mengatakan, kami tidak peduli Gaza dihapuskan atau dihancurkan. Wow. Mereka Hamas tidak peduli jika Gaza dimusnahkan atau dihancurkan. Yang mereka pedulikan hanyalah gerakan Hamas harus tetap selalu eksis. Mereka Hamas mengatakan ini. Haniyah dan Marsal, pemimpin Hamas, berkata, kami tidak peduli dengan apapun yang terjadi. Bahkan Marsal mengatakan, apa yang terjadi di Gaza tidak signifikan dan tidak juga mempengaruhi kami, dalam kurung Hamas. Dan mereka mengatakan gerakan Hamas tetap hidup dan baik. Ini adalah waktunya ribuan martir dari antara rakyat kami, ribuan yang terluka dari rakyat Gaza, dan 10.000 rumah yang dihancurkan. Sampai hari ini ada 100.000 rakyat Palestina di Gaza yang kehilangan tempat tinggal. Dan gerakan Hamas masih tetap hidup dan akan baik-baik saja. Kelompok Hamas bersembunyi di balik kubah masjid. Pemimpin Hamas dan saya katakan ini untuk pertama kalinya. Pemimpin Hamas melarikan diri ke Sinai, Mesir, naik ambulans, meninggalkan warga Gaza sendirian. Lalu Hamas menyatakan mereka melakukan perlawanan. Wow, sangat miris ya sahabat. Ya sahabat yang terkasih, seperti yang terjadi ya, bagaimana kita mengetahui, saya juga pernah ada upload videonya, bagaimana Presiden Palestina Mahmud Abbas dengan terang-terangan berkata bahwa tidak ada hubungan antara Palestina dengan Hamas. Jadi apa yang dilakukan Hamas ya tindakan Hamas sendiri, tidak ada sangkut pautnya
dengan Palestina. Jadi Palestina bukan Hamas, kata Mahmud Abbas. Nah, inilah yang banyak tidak dimengerti oleh saudara-saudara saya yang ada di Indonesia. Bagaimana mereka sangat memuja-muja Hamas. Padahal Arab Saudi sendiri, kiblat atau daerah tempat suci saudara kita umat muslim, yaitu Arab Saudi, sudah mengharamkan atau menganggap Hamas ini adalah teroris, sahabat. Jadi bukan bagian dari Islam. Tapi ada saja yang menganggap Hamas ini pembela agama. Ya, inilah yang terjadi. Padahal sudah diingatkan oleh ustadz-ustadz, sudah beberapa ustadz-ustadz yang sadar akhirnya menceritakan siapa ini Hamas. Ya, Hamas ini ya seperti dikatakan oleh Bapak Presiden Palestina ini. Dia memang tidak melakukan apa-apa untuk Gaza, gitu ya. Dia lakukan kesempatan-kesempatan di Gaza itu untuk mencari keuntungan buat mereka sendiri, sahabat. Bukan untuk negara. Nah, logika sajalah sahabat yang terkasih. Kalau memang mereka menjaga masyarakat Gaza, kenapa mereka sering mengupload video anak-anak ada di medan perang, ibu-ibu ada di medan perang, ya kan? Saudara pasti sering ya dapatkan video seperti itu. Saya pernah loh bertanya-tanya itu. Rakyat-rakyat sipil seharusnya dilindungi dong, apalagi namanya anak-anak. Ini malah divideokan gitu ya. Inilah nasib rakyat Palestina katanya. Dari situ kan kita sudah melihat berarti mereka nggak mampu melindungi anak-anak dan wanita sehingga harus berada di medan perang. Seharusnya rakyatnya dahulu dong dijagain, dilindungi, ditaruh di mana kayak gitu ya, atau di gimana gitu. Karena kan namanya medan perang itu ya tidak boleh ada rakyat sipil, sahabat. Makanya harus dilindungi. Ini malah di apa gitu ya, di video-videokan ada yang masuk ke dalam ranah peperangan gitu ya. Nah, itu yang terjadi, yang menjadi kita heran, sahabat. Dan jujur saja ya, kalau saya berpikir kalau ini kegiatan kemanusiaan, seharusnya imbang dong ya. Harus ada keimbangan gitu ya. Ya. Kemanusiaan yang ada di Israel juga dipikirkan, kemanusiaan yang ada di Palestina juga dipikirkan. Kan kejadian ini bagaimana Hamas terlebih dahulu menyerang Israel. Beberapa korban terjadi di Israel ya. Seharusnya kalau benar-benar kemanusiaan, ya harus ikut dong bersedih gitu. Bukan malah ikut ketawa-ketawa, malah kesenangan gitu. Begitu dibalas malah merasa dirinya sedang ditekan, bahwa mereka sedang dianiaya ketika dibalaskan. Seharusnya dua-duanya dong, sahabat. Karena kita menginginkan perdamaian, bukan peperangan. Orang Kristen itu kan ingin perdamaian ya. Makanya saudara lihat ya, tidak pernah kita orang Kristen itu mengutuki Palestina, tidak pernah. Meskipun dari mereka sering sekali mengutuki Israel. Saya belum pernah tuh lihat pendeta, pastor itu mengutuki Palestina, tidak pernah, sahabat. Mendoakan iya sering, mendoakan. Contoh simpel saja ya, kalau itu kemanusiaan seharusnya diizinkan dong yang bersimpati untuk Israel gitu ya. Ya, pemainnya seperti acara demo-demo itu boleh nggak ya kita bawa bendera Palestina, kita bawa bendera Israel, kita kibarkan begini, sahabat. Berdamai kita bilang gitu kan. Pasti banyak yang marah, sahabat. Jadi sebenarnya mereka tidak ingin kedamaian sebenarnya. Ada keuntungan di balik itu. Kalau menginginkan perdamaian seharusnya dibawa dong kedua bendera itu. Israel dan Palestina dibawa gitu ya, supaya mereka berdamai gitu ya. Seharusnya bersimpati juga dong kepada Israel. Jangan hanya kepada Palestina saja. Ya seperti kita orang Kristen kan, bersimpati atas dua-duanya, sahabat. Yang terjadi kan mereka tidak. Nah, yang membuat kita heran itu sahabat. Ya, contoh begini ya. Kita katakan kita membela Palestina, ya ikutlah menyumbang. Terus kita katakan kami juga ingin menyumbang buat Israel yang diserang oleh Hamas. Gimana pendapat mereka? Pasti banyak yang marah, sahabat. Jadi sebenarnya bukan kemanusiaan. Ya memang gerakan-gerakan itu ada di negeri ini untuk membela Hamas itu, sahabat. Memang fokusnya ke Hamas gitu loh. Tapi alasan yang dipakai adalah Palestina. Ya padahal sebenarnya ingin Hamas gitu. Kalau memang benar-benar membela Palestina, benar-benar untuk kegiatan kemanusiaannya. Ya Israel kan manusia juga, seharusnya dibela juga dong. Korban-korban di situ ikut juga dong, harusnya dibantu gitu ya. Nah, di dalam kotak-kotak yang di lampu merah itu loh, bantuan untuk Palestina itu harusnya ditambahin itu. Bantuan kemanusiaan untuk Palestina dan untuk Israel. Seharusnya kan ditambahin itu, sahabat.
supaya adil, benar-benar kemanusiaan, kan gitu sahabat. Karena kan orang Israel kan ada juga yang jadi korban sahabat, karena mereka terlebih dahulu diserang. Itu sahabat yang terjadi. Jadi menurut saya jangan gunakan kemanusiaan untuk membela Hamas gitu. Padahal duta Palestina sendiri terang-terangan berkata tidak menerima bantuan dari Indonesia. Ini yang membuat kita heran. Padahal kita mengetahui sahabat, setiap ada kejadian di Palestina itu berbondong-bondong masyarakat kita melakukan aksi sumbangan untuk Palestina, baik itu di lampu merah, di jalan-jalan, di pasar-pasar, bahkan negara juga melakukan sahabat. Tetapi duta Palestina mengatakan nggak ada sumbangan itu sampai. Berarti kemana sumbangan itu sahabat? Nah itu kan sahabat yang terkasih. Nah demikianlah video yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.